Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Fituriski Darujati. NIM saya 71190429. Saya berasal dari Universitas Kristen Duta Wacana, Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah programan bergerak berbasis Android saya, yaitu mengenai data penduduk. Langsung saja, saya akan menjelaskan satu persatu source code mana saja dan layouting mana saja yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi di sebelah kanan ini. Oke, langsung saja saya mulai. Yang pertama di sini terdapat sebuah halaman login. Di sini sudah terdapat edit text, yaitu username dan password. Kemudian ada pilihan login ya. Yang pertama ada login biasa, yang kedua ada login menggunakan email. Nah, untuk membuat edit text seperti ini kita akan membutuhkan layout. Di sini saya memberikan nama dengan ini ya, activity main XML ini. Nah, sudah sama seperti yang di aplikasi Android ini. Kira-kira nanti akan seperti ini ya, teman-teman. Untuk layoutingnya, di sini saya membuat dengan linear layout. Kemudian di setiap edit text ini saya sudah memberikan ID-nya. Yang pertama untuk ID username saya memberikan nama ini ya, sebentar. ID-nya itu et_username. Sementara untuk yang password itu et_password gitu. Selanjutnya untuk button yang login biasa itu saya memberikan ID-nya itu button submit. Sedangkan untuk yang login menggunakan email saya menggunakan ID-nya itu button_login email. Seperti itu. Nah, layouting yang ini, activity main ini akan dipakai di bagian main activity. Nah, pada bagian ini pertama-tama kita perlu membuat variabel dulu login email, yaitu Firebase out ini ya. Nah, ini nanti akan digunakan untuk mengautentikasi jika kita sedang menggunakan login email gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada login email sama dengan Firebase out.instance gitu. Kita akan mengambil instan dari Firebase-nya supaya mencocokkan ya email dan username dan passwordnya itu apakah sudah sama dengan yang di Firebase-nya. Seperti itu. Nah, di sini sudah terdapat beberapa file gitu. Yang pertama ada username, yang kedua ada password, tiga ada button login, keempat ada button login email. Nah, ini semua akan diambil dari activity main XML yang ada di sini ya, yang tadi. Nah, ini. Nah, itu akan diambil, dicocokkan berdasarkan ID-nya. Tentu setiap variabel ini, setiap file ini akan berbeda-beda ID-nya ya. Sorry, yang ini ya. Nah, kemudian untuk yang button login yang biasa saya tayangkan lagi. Nah, ini untuk button login yang biasa ini. Nah, di sini yang ini ya, yang login ini dia akan bisa login gitu. Teman-teman akan bisa login ketika teman-teman memasukkan passwordnya itu sama dengan 1234. Hanya seperti itu saja. Nah, selain itu maka akan ditampilkan password Anda salah, wrong password, pinnya 1234. Seperti itu. Jadi saya akan coba saja ya. Di sini username-nya bebas, teman-teman boleh pas saja dimasukkan asalkan passwordnya itu 1234 gitu ya. Nah, tapi pada demo kali ini saya akan mencoba untuk yang salah dulu, sehingga saya menuliskan 12345 gitu. Ketika saya login, nah salah. Seperti itu. Kalau ketika saya sampai 4 gitu, sama dengan ini, saya loginkan, nah itu berhasil. Saya kembalikan lagi ke menu halaman login. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk login menggunakan email. Nah, di button login email ini sudah saya berikan set on click listener. Yang pertama dia akan mengambil data
username dan password dari Firebase-nya. Nah, itu teman-teman cukup menggunakan firebase out.getInstance.signin with email and password. Seperti itu. Lalu dia akan mengambil dulu username yang sudah dimasukkan tadi yang dari edit text-nya tadi, juga password yang diambil dari edit text password tadi. Nah, kemudian diubah menjadi teks dan diubah menjadi string. Seperti itu. Lalu memberikan add-on complete listener. Artinya jika itu berhasil ya, maka akan ditampilkan berhasil login email dan dia akan masuk ke intent atau activity yang berikutnya. Ini ditandai dengan start activity gitu. Seperti itu. Namun jika itu gagal, artinya emailnya itu dan passwordnya tidak sesuai yang didaftarkan di Firebase, itu akan menjadi gagal. Mari kita coba saja. Misalnya di sini saya sudah mendaftarkan ini ya, fituriski37@gmail.com. Ini saya berikan passwordnya itu 1-8. Ini sudah saya daftarkan, maka nanti ketika saya klik itu akan berhasil login. Nah, sekarang saya akan coba dulu tambahkan 9 ya, supaya loginnya gagal. Nah, ini gagal login email. Ini gagal karena tidak sesuai yang saya daftarkan, teman-teman. Nah, namun jika saya ubah sesuai yang saya daftarkan, maka ini akan berhasil login, lalu akan lanjut ke activity yang selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, ketika teman-teman ingin mendaftarkan lagi, menambahkan email itu, teman-teman tinggal masuk di Firebase Console teman-teman, lalu masuk di bagian authentication, tab user. Di sini sudah terdapat ya yang sesuai yang saya demokan tadi. Di sini sudah terdapat email yang saya daftarkan serta passwordnya tidak ditambahkan di sini, tapi saya masih ingat bahwa passwordnya 1-8 gitu. Ketika saya ingin menambahkan user baru, teman-teman tinggal klik add user di sini. Sudah terlihat ini button add user. Kemudian masukkan email yang ingin didaftarkan. Saya ingin mencoba mendaftarkan email saya yang 38 ya, fituriski38 dengan password itu 54321. Seperti itu saja. Saya tambahkan. Oh, ini harus 6 karakter ya. Maka saya tambahkan 0 gitu. Nah, ini sudah terdaftar teman-teman. Barusan saja ini sudah terdaftar tanggal 19 ya. Sekarang saya akan coba fituriski38 ya, fituriski38@gmail.com. Ini 5432110. Oke, langsung saja saya login. Ya, berhasil teman-teman. Nah, seperti itulah kira-kira untuk menggunakan login email ya. Oke, maka kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Setelah kita di halaman login, maka kita akan masuk ke halaman berikutnya, yaitu fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi data penduduk ini. Nah, pada bagian ini terdapat fitur lihat data penduduk, tambah data penduduk, serta cari data penduduk. Oke. Nah, dari ketiga fitur ini juga, selain tiga fitur ini juga terdapat satu button logout. Oke. Dimana ketika saya klik itu nanti akan dikembalikan ke halaman utama tadi, halaman login tadi ya. Nah, saya akan coba lagi login biasa aja deh, tes gitu. Nah, sebelumnya saya ingin menambahkan bahwa login biasa dan login menggunakan email itu sama saja akan dilemparkan ke fitur-fitur yang ini teman-teman. Tidak ada bedanya sebenarnya. Saya hanya memberikan contoh untuk login dengan metode yang berbeda. Seperti itu saja. Nah, oke, kita masuk ke second activity. Nah, ini ya sudah sama seperti yang tadi. Sama juga di sini saya menggunakan linear layout. Kemudian untuk yang button-buttonnya ini sudah saya berikan ID yang berbeda, masing-masing sudah berbeda. Ini button tambah data, yang tadi
button lihat data, kemudian yang ini button cari data, lalu yang ini button logout gitu ya. Nah, layout yang ini akan dipakai pada bagian second activity. Di sini sudah terdapat beberapa button listener ya. Ketika diklik nanti akan dilemparkan ke activity yang berbeda-beda. Contohnya pada bagian lihat data itu akan dilemparkan di lihat data penduduk. Kemudian untuk yang tambah data itu akan dilemparkan di tambah data penduduk. Begitu juga dengan cari data akan dilemparkan ke cari data penduduk. Sedangkan untuk yang button logout nanti akan dikembalikan ke main activity. Seperti itu. Selanjutnya saya akan mulai membahas untuk yang bagian button lihat data. Ini ya, button lihat data. Oke, saya klik dulu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa beberapa data yang terdapat pada Firebase itu Firebase Firestore ya maksud saya, itu akan ditampilkan di layout ini teman-teman. Nah, saya pindah dulu itu. Nah, pada layout yang lihat data ini saya di sini menggunakan recycle view. Jadi nanti item yang ditampilkan itu akan disimpan dalam sebuah list atau array gitu ya. Kemudian ditampilkan satu persatu sesuai dengan banyaknya data yang terdapat pada Firestore saya. Seperti itu. Di sini juga sudah terdapat button untuk kembali ke menu utama. Ketika diklik akan dikembalikan lagi ke di sebelah sini teman-teman gitu. Oke, nah tentu saja dalam menggunakan recycle view ini saya akan butuh sebuah recycle view-nya ini ya. Ini untuk setiap itemnya. Jadi nanti item yang ditampilkan itu akan terdapat nomor KTP, nama penduduk, nomor penduduk, dan alamatnya. Di sini terdapat 4 atribut dari sebuah data penduduk teman-teman. Ada nomor KTP, nama, nomor HP, yang saya maksud ini nomor HP ya, lalu ada alamat. Dan di setiap record data ini sudah terdapat button edit dan delete. Button edit ini nantinya akan digunakan untuk mengedit data selain nomor KTP. Jadi nanti yang bisa diedit adalah nama, nomor HP, dan alamat. Tetapi jika teman-teman ingin mengganti nomor KTP, maka teman-teman harus mendelete dulu, kemudian menambah data dengan nomor KTP yang baru. Seperti itu. Oke, kita akan coba lihat source code pada lihat data penduduk. Nah, di bagian ini untuk mengakses satu persatu record atau dokumen dalam Firestore ini, kita perlu memberikan ini ya, membuat variabel itu Firestore sama dengan Firebase Firestore.getInstance. Nah, kemudian di sini terdapat button menu, ini digunakan untuk button kembali ke menu utama tadi. Nah, ini selanjutnya di sini terdapat ini ya, query untuk mengakses dokumen yang ada pada Firestore saya. Di sini menggunakan sintaksnya itu firestore.collection, kemudian collection path.get.add success listener, kemudian di perulangan satu persatu ya, diakses dalam perulangan satu persatu gitu, datanya dicari satu persatu gitu. Nah, di sini sudah terdapat juga release yang bertipe datanya adalah penduduk. Penduduk sendiri itu ini ya, atributnya atau fieldnya itu ada file penduduk, tipe datanya string, file penduduk nama, tipe datanya string, penduduk HP, ini untuk nomor HP, tipe datanya string, dan penduduk alamat juga string. Seperti itu. Ini adalah kelas penduduk, data kelas ya. Kembali lagi ke bagian lihat data penduduk. Jadi nantinya untuk setiap dokumen di
hasil pencarian saya yang saya ini ya di query ini kan nanti mengembalikan datanya berupa dokumen. Nah, dokumen-dokumen itu nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah list yang saya berikan nama list penduduk. Jadi untuk di setiap elemen dalam array saya nanti akan terdapat sebuah data bertipe penduduk dengan atributnya. Nah, ini ya, ini adalah key di dalam Firestore saya. Nanti akan saya tunjukkan. Ini ada data penduduk nama, data penduduk HP, data penduduk alamat. Nah, oke, sampai sini dulu. Saya akan memperlihatkan datanya itu seperti apa ya. Nah, di sini teman-teman. Ini collection-nya tadi penduduk. Jadi sudah sesuai dengan yang ada di sini ya teman-teman. Ini collection path-nya sudah sama penduduk. Di sini pun juga sama penduduk. Seperti itu. Lalu di sini sudah terdapat beberapa dokumen yang saya berikan sebelumnya. Sudah saya tambahkan sebelumnya ya ini. Nah, di sini ada penduduk alamat, penduduk HP, penduduk KTP, penduduk nama. Di sini sudah sama semuanya. Key-nya itu ini key dan value-nya ya teman-teman. Key penduduk alamat, value-nya Jalan Kantil. Terus ada lagi penduduk HP, key penduduk HP, value-nya ini. Itu ya. Nah, sudah sama seperti yang ada di sini. Jadi untuk mengakses setiap dokumen nanti akan butuh key-nya, kemudian value-nya itu nanti akan disimpan di dalam elemen di setiap di dalam list penduduk seperti itu. Nah, lalu dari array yang atau list penduduk yang sudah saya buat ini kan sudah berisi semua dokumen yang saya ambil dari Firestore saya. Kemudian itu akan dibuat sebuah recycle view. Nah, recycle view itu ini ya, pertama kita akan membuat file RV itu dari recycle view penduduk. Itu kita akan ambil dari layout RV list penduduk. Kemudian ini akan dibuat layout manager. Selanjutnya akan dilemparkan di adapternya, penduduk adapter. Nah, untuk penduduk adapter itu sendiri, jadi untuk di bagian penduduk adapter ini nanti dia akan membuat sebuah item-item, tentunya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sesuai dengan banyaknya data yang ada. Jadi untuk yang penduduk adapter di sini terdapat button delete dan edit sesuai dengan layout yang ini teman-teman. Nah, tadi item penduduk ya, yang ini. Seperti itu, dia akan menghandle di bagian sini semuanya. Jadi penduduk adapter nanti dia juga akan yang menghandle button edit dan button delete. Supaya tidak bingung, akan saya berikan contohnya saja. Ketika kita ingin mengedit sebuah data gitu ya, di sini saya akan mencoba mengedit nomor HP-nya itu menjadi 8888. Nah, seperti ini. Kemudian saya pencet edit. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, oke, data berhasil diubah ya. Kita kembali. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sini pun datanya sudah berubah. Tentu saja tidak hanya di sini teman-teman, tapi data ini juga berubah pada Firestore-nya. Seperti ini, di bagian ini ya, penduduk HP-nya itu sudah 888 seperti itu. Lalu kita akan mencoba untuk menghapus. Untuk yang record pertama ini akan saya hapus teman-teman. Jadi perhatikan ya. Nah, data sudah dihapus dan ini otomatis di refresh seperti itu. Maka data yang di sini yang tersisa hanya tinggal 2 teman-teman. Dokumennya tinggal 2. Kita coba lihat di Firestore-nya. Nah, ini sama juga, ini tinggal 2. Untuk penduduk dengan nama Yohanes Vito tadi sudah hilang. Hanya tersisa 2 dokumen yang lainnya. Seperti itu. Nah, oke, kita akan mencoba membahas untuk yang button delete. Nah, untuk button delete itu
kita akan mengambil gitu ya, mengambil datanya where equal to penduduk KTP. Jadi yang menjadi primary key-nya itu adalah penduduk KTP, dicocokkan dengan KTP yang ini teman-teman. Sebentar. Oke. Jadi nomor KTP-nya yang nomor KTP-nya yang ini itu akan dicocokkan dengan data yang ada pada Firestore, teman-teman. Lalu di bagian ini ya, ada firestore.collection penduduk dokumen ID itu akan di delete. Nah, ketika delete-nya berhasil, itu akan memunculkan toast ini ya, data berhasil dihapus. Tetapi jika tidak berhasil dihapus, maka akan memunculkan gagal dihapus. Selanjutnya untuk yang button edit itu sama seperti yang button delete, tetapi dia akan dilemparkan ke activity yang berbeda. Jadi nanti ini ya, dia akan mengambil atribut-atribut berupa nomor KTP, nama, nomor HP, alamat, kemudian dia akan melempar di activity edit data penduduk, seperti itu. Nah, di bagian edit data penduduk ini dia juga sama, untuk yang dicocokkan itu adalah field penduduk KTP. Oke, field penduduk KTP ya, yang ini. Nah, kemudian untuk edit itu sendiri, query yang digunakan adalah .update. Oke, query yang digunakan adalah .update. Kemudian fieldnya penduduk nama itu akan diubah dengan yang diisikan pada edit text di sebelah sini, teman-teman. Jadi misalnya saya ubah di sini Vito Rizky D ini ya. Di sini jika saya ubah menjadi sini, maka nama penduduk .text.toString saya value-nya juga ini, teman-teman. Kemudian data ini nanti akan digunakan untuk mengubah field yang ada pada Firestore saya dengan key penduduk nama. Nah, begitu juga dengan field penduduk HP yang ini ya. Penduduk HP ini, maka yang ini nomor HP, selanjutnya nomor HP penduduk itu edit text yang ini, dan ini ada alamat. Seperti itu. Ketika berhasil diubah, maka akan ditampilkan toast data berhasil diubah, dan ketika gagal, maka data gagal diubah. Seperti itu. Itu adalah button edit. Oke, tadi sudah berhasil mendemokan untuk yang delete dan edit. Sekarang kita akan kembali ke menu utama untuk menambahkan data, teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan data sembarang saja ya. Oke, namanya Yohanes Vito. Oke, nomor HP serta alamatnya Jalan Melati. Seperti itu. Saya submit. Oke, data berhasil ditambahkan. Maka datanya sudah ada pada Firestore saya. Kemudian saya ingin menambahkan lagi. Jadi teman-teman bisa menambahkan banyak data sekaligus di window ini ya, tidak perlu kembali lagi kemudian masuk lagi, tetapi teman-teman bisa menambahkan banyak data pada halaman ini. Misalnya oke. Jalan tadi sudah ada Jalan Matahari gitu. Nah, kita akan coba lihat dulu bahwa nah ini datanya sudah masuk semua. Data yang baru tadi ada Juminten dan Yohanes Vito ini
yang baru saja saya tambahkan ya teman-teman. Nah, untuk yang tambah data penduduk ini itu saya menggunakan layout yang ini, layout tambah data penduduk. Itu di sini saya menggunakan linear layout semua. Di sini sudah terdapat masing-masing ID untuk edit text, jadi berbeda-beda ya, sama seperti yang layout-layout sebelumnya. Di sini saya menggunakan ID-nya itu ET nomor KTP, kemudian untuk yang nama saya besarkan dulu. Untuk yang nama itu ET nama, untuk yang nomor HP ET nomor HP. Selanjutnya untuk yang alamat itu ET alamat, seperti itu. Lalu untuk button submit ada juga ini ya, button submit itu ID-nya button submit. Untuk button kembali itu button back, seperti itu. Nah, lalu untuk yang tambah data penduduk ini itu kita akan menggunakan ini ya teman-teman, set on click listener lagi sama seperti sebelumnya. Oke, sebentar. Jadi supaya data yang dimasukkan itu tidak kosong, di sini saya memberikan handling teman-teman. Jika nanti data yang dimasukkan kosong, itu tidak akan bisa ditambahkan di sini, di Firestore saya maksudnya. Ini handlingnya itu menggunakan ini, tidak sama dengan kosong, tidak sama dengan kosong, dan tidak sama dengan kosong, seperti itu. Maka data ini akan segera query-nya itu firestore.collection.add. Nah, untuk menambahkan itu adalah .add teman-teman. Penduduk itu sendiri adalah ini ya, instansiasi dari kelas penduduk. Nah, ini nomor ktp.text.toString itu adalah edit text yang ada di sini, value edit text yang ada di sini. Jadi misalkan saya tuliskan di sini test gitu, maka value nomor ktp.text.toString-nya akan ini berisi test gitu ya. Sama juga untuk atribut yang lainnya, seperti itu. Oke. Nah, supaya kita bisa memasukkan berulang kali, maka setiap memencet tombol submit itu semua edit text yang ada di sini itu akan di-set kembali menjadi kosong teman-teman. Nah, ditunjukkan dengan sintaks yang ini, seperti itu untuk tambah data. Oke. Lalu untuk yang bagian cari data penduduk itu saya menggunakan ini layout yang ini. Nah, di sini sudah terdapat beberapa text view serta edit text. Jadi nanti user akan memasukkan nama dari data penduduk tadi, kemudian akan memencet tombol cari, sehingga nanti akan ditampilkan atribut-atribut yang lengkap, yaitu berupa nama, nomor KTP, nomor HP, serta alamat yang ada pada data tersebut. Ini pencarian yang saya berikan hanya berdasarkan nama saja. Jadi seandainya teman-teman ingin mencari menggunakan KTP itu tidak bisa, ataupun atribut yang lainnya tidak bisa ya, hanya bisa namanya saja, seperti itu. Oke, nah tadi saya sudah memasukkan nama penduduk itu Yohanes Vito, maka saya akan mencoba mencarinya di sini. Nah, di sini pencarian ditemukan teman-teman. Nah, di sini penduduk dengan nama Yohanes Vito itu mempunyai nomor KTP sekian, nomor HP sekian, serta alamatnya di sini. Seperti itu. Saya akan coba lagi mencari nomor KTP penduduk dengan nama Juminten gitu ya. Oke, langsung terupdate ya teman-teman. Nah, untuk di bagian ini ya, yang cari penduduk ini, di sini sama seperti sebelumnya, tentu saya harus mendeklarasikan ini ya, ID file yang dibutuhkan, juga button-button serta Firestore.
untuk mengambil data dari Firebase saya. Seperti itu. Nah, untuk mencari data di sini sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya mencari data itu berdasarkan nama penduduk. Maka untuk di bagian .where equal to itu diisi dengan field penduduk nama. Terus kemudian di sini dicocokkan dengan value yang sudah diisi oleh usernya. Nah, ini adalah nama .text .toString. Jadi ketika saya ubah di sini, maka nama .text .toString-nya itu akan menjadi Vito Rizky. Oke, seperti itu. Nah, lalu jika teman-teman ingin mengubah, misalnya ingin mencari penduduk berdasarkan alamat, bisa teman-teman tinggal mengubahnya di sini saja dengan ini ya. Ini kan penduduk nama. Kalau ingin mencari alamat, maka penduduk alamat, seperti itu saja. Kemudian di bagian sini itu diubah menjadi alamat penduduk. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, jika teman-teman ingin mencari data seseorang dengan alamatnya. Oke. Nah, setelah data tersebut berhasil diambil, maka text view yang ada di sini, ya, sudah terlihat ya, di bagian sini, itu nanti akan diupdate dari yang semula kosong, seperti ini ya, kosong itu. Nah, ini kan kosong nih. Dari yang semula kosong itu akan diisi dengan value hasil pemanggilan yang ada pada source code ini, teman-teman. Ini. Jadi untuk yang nomor KTP itu akan diisi dengan dokumen.data dengan key penduduk KTP. Kemudian untuk yang nama, dokumen.data penduduk nama. Seperti itu seterusnya sampai di bagian alamat. Ketika datanya itu ditemukan, maka akan dituliskan ini ya, ditampilkan TOS pencarian ditemukan. Dan ketika tidak ketemu, maka akan ditampilkan pada log itu data yang dicari tidak ditemukan. Kira-kira seperti itu teman-teman, mengenai tugas akhir pemrograman bergerak berbasis Android saya. Nah, sekiranya ada kekurangan dan apabila ada penjelasan yang kurang jelas, itu mohon maaf dan terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Dadah.